harus PNS. Iya. Anda Indonesia banget. Iya, Indonesia banget. Dikulung-kulung, dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Habibi tell you, wanna tell you and see you. Oke. Jadi di sini tuh kita akan membahas terkait topik yang sangat relate dengan kehidupan kita. Dan terkhususkan kepada masyarakat Gen Z, yaitu permasalahannya adalah di atas umur 25 sampai 30, yaitu adalah mapan dulu atau nikah. Jadi bagaimana guys menurut kalian itu? Kalau menurut gua itu sebagai cowok, sebagai khalifah atau sebagai khalifah, aduh berat kan. Aduh. Iya, karena sesungguhnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke berapa ya? Kalau nggak salah ke-10 berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya gini guys, sesungguhnya sesungguhnya saya atau diri saya atau Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Nah, jadi kenapa Adam laki-laki pertama diciptakannya itu tujuannya itu untuk apa? Untuk menjadi khalifah. Khalifahnya dalam perspektif apa dulu guys? Terutama dalam membimbing kaum Hawa. Nah, itu. makanya Adam diciptakan dulu daripada Hawa. Jadi menurut kita nih ya para pria sebagai khalifah itu, kita tuh lebih mengutamakan tanggung jawab terkait masalah maharnya kah, plan kedepannya kah, gitu. Jadi kita tuh pandangannya, perspektifnya itu kalau bahasa anak cewek itu realistis dulu ya. Iya enggak? Iya enggak? Realistis dulu lah masa. Jadi gimana menurut kalian? Menurutku sih mapan dulu ya. Maksudnya ya Mapan dulu atau nikah dulu nih? mapan yang gimana dulu? Mapan. Mapan kan beda-beda nih. Mapan kayak ada pekerjaan tetap gitu, Oh. kayak gaji tetap itu sih menurutku. Oh, kalau dalam bahasa anak boomer itu harus PNS. Anda Indonesia banget. Iya, Indonesia banget. Harus PNS kan? Gimana nih? Apa? Iya, karena kan bilang gaji tetap. Oh, jadi begini. Sepertinya Anda tuh kalau mau nikah harus gaji tetap dalam tanda kutip. Cek udah gitu loh. Iya, Gimana seperti ya? itu. Jadi kalau dalam pandangan spiritual atau dalam pandangan agama itu menurut kamu gimana ya? Bisa jadi kayak gitu. Sebagian orang kan ada yang mulut-mulut orang, Ada yang bisa kontrak. mulut orang ya banyak. Agak berat sih karena agak berat sih gua ngomongnya. Kalau dipaksakan buat mapan dulu tuh bisa apa enggak kayak gitu loh. Dengan kondisinya Ada. dia. Kayak ada potensi enggak Nah, mapan. kayak ibarat berarti mereka tuh dari nol kan. Mereka nol tuh bareng. Nol bareng. Dia mau membuat rumah tangga. Itu kalau misalnya nggak ada supply dari orang tua, dari apalah kayak gitu, mereka bisa membuat fondasi itu dulu nggak? Sebelum jadi rumah yang beneran rumah gitu. Kan kebanyakan yang nikah dulu tuh ada supply lah dari orang tua, dari apa gitu. Iya. Dibantu lah finansial apa segala macam. Terus udah jadi mereka ngejalanin rumah gitu. Bisa jadi.
itu sebenarnya bagus sekali dia konsepnya. Dari perspektif Anda ini sebenarnya bagus sekali cuy. Tapi sebenarnya nih ya, ada beberapa kutipan atau kata-kata dari B.J. Habibie. Dia pernah berkata bilang ini, mapan dulu baru nikah. Kalau kata beliau sendiri itu, kalau udah ketemu jodoh ya nikah aja. Kalau untuk masalah sukses kita bersama-sama. Nah, berarti konsep yang beliau ambil ini adalah nikah dulu baru apa? Kita ambil perspektif ya. Kalau misalkan dari kalian para netizen ada perspektif lain silahkan komen ya, oke? Ya. Jadi menurut kalian gimana? Setuju atau enggak dari statementnya Pak Habibie ini? Tergantung. Tergantung kenapa? Kenapa tuh? Kenapa? Apa yang membuat tergantung? Tergantung orangnya. Iya. Oke. Tergantung orang itu. Orang sisi apa? Dari sisi apanya gitu Oke. orangnya? Dari sisi Anda sendiri, bagaimana? Bentar ulang. Apa soalnya? Kan ibarat gini, Pak Habibie ini kan pernah berstatement bahwa kalau misalkan kita udah ketemu jodoh, ya udah kita nikah aja. Nanti kalau udah sukses kita bareng-bareng, kita menjalani bareng-bareng. Jadi perspektif yang aneh simpulkan itu dari statementnya Pak Habibie ini adalah nikah dulu baru mapan. Nah, dari sudut pandang Anda, Talita, Ninda, bagaimana? Kamu apa sih? Menurutku tergantung sih, tergantung apa ya? Orangnya. Oh, kalau Kayak- menurut sudut pandang Anda sendiri bagaimana? Orang itu kayak mau berusaha nggak jadi lebih baik. Oke. Kayak dia tahu nih apa ya dia kurang di ini, mau berubah nggak, mau berusaha nggak. Kalau mau ya udah itu sih. Oh, jadi sudut pandang antum itu tergantung dari individunya, baik itu di pihak suami ataupun istri begitu. Tapi di sini kan yang paling ditekankan itu si pemimpin keluarganya, laki-laki. Dia itu antara mau atau enggak, antara membahagiain atau memenuhi tanggung jawabnya, gitu kan maksudnya. Nah, kalau dari sudut pandang perempuan, itu kalian lebih baik makan dulu atau nikah? Karena kan ada istilah independent woman. Nah, itu kan lagi isu-isu lagi Keren banget. lagi tren banget, iya. Nah, itu menurut kalian bagaimana ya? Ya kan dengan istilah independent woman itu sendiri kayak ini ceweknya tuh udah mandiri gitu. Kalau misal dia berpasangan, kayak dia berharapnya itu pasangannya bisa nge-provide apa yang dia dapetin selama dia sendiri ini. Bukan berarti kayak mereka berpasangan malah tambah downgrade gitu loh. Malah jadi repot. Iya, kayak kita sebagai cewek udah menurunkan gitu, tapi malah diturunin lagi sama cowok gitu kan. Wow, memang bagus. Oh, begitu dari sudut pandangnya ya. Oke. Tapi ini tantangan yang selanjutnya harus dihadapin anak muda itu ketika dia mau persiapan untuk menjalani ibadah yang paling lama atau nikah itu sampai ke akhirat sendiri. Itu banyak kasus perselingkuhan terutama dengan inisial. Ya. Itu apakah benar dari faktor independent woman sendiri atau tidak? Jawab. Itu Izin. kalau selingkuh tuh lebih kena
nafsu nggak sih? Wah. Maksudnya Jadi tidak bisa mengontrol nafsunya itu dong. iya dong, karena nafsu kan kayak selingkuh tuh kita merasa selalu kurang dari pasangan. Jadi pasangan kurang, nyari lagi yang lebih baik atau yang lebih buruk. Nah, kalau ada yang bilang berpendapat gajiku tuh lebih tinggi daripada gajimu sang suami. Oh, seperti itu. Apakah itu juga termasuk dari problemnya si independent woman itu? Jadi gimana? Kan ada tuh kasus selingkuh karena gaji si istrinya itu lebih tinggi daripada gaji suami. Dan itu kebanyakan pasti, bukan kebanyakan pasti. Ini perspektif saya ya. Kalau perspektif kalian silahkan, monggo. Perspektif saya itu kebanyakan itu independent woman. Jadi bagaimana? Sebenarnya nih kalau pasangan yang tepat itu ibarat mau ceweknya dapat gaji sekian puluh kayak gitu lebih tinggi. Kalau misal dengan punya pasangan yang dengan mental yang enggak merasa insecure kayak masa sih dia gajinya lebih gede daripada aku, harusnya itu bukan jadi masalah buat perselingkuhannya itu sendiri. Sedangkan ibarat kita udah punya 50 terus sang suami punya 20 berarti kan kita ada 70 nih. Kenapa lu bisa ngelepasin si 50 ini buat 20 doang? Kan udah dibantu finansial sebegitu besar. Oke, masuk. Kita langsung ke Berapa menit ya? pertanyaan terakhir. Apa pesan buat orang yang mageran, yang ngebet banget pengen nikah, tapi mendengar statement mapan dulu baru nikah? Apa pesan kalian? Ya lu kerja dulu, mana ada orang nikah nggak ada uang. Modalnya buat nikah juga gede. Buat laki-laki jangan ngebet pasangannya buat nikah ya. Kalian harus mapan dulu, kayak provide diri kalian, terus baru ajak orang. Jangan ajak orang buat miskinan. Oh, Oke. Dari Anda sendiri bagaimana? Gak apa-apa. Qulil haqqo walau kana murran. Artinya apa? Berkatalah dengan jujur walaupun itu pahit. Nah. Ayo silakan. Oke, dari saya sendiri. Kerja. Nggak cuma kerja aja ini ya guys. Jadi begini. Kalian persiapkanlah diri kalian sendiri ya. Kalian tahu ibadah itu yang paling lama itu Menikah. nah. Jadi kalian tahu kan perjalanan kalian itu jauh. Jadi persiapkanlah diri kalian sendiri. Nah, satu lagi kata-kata dariku. Jalan-jalan ke Qatar, pulang ke Tasik. Cakep. Apa? Ulang. Dia Ulang. Jalan-jalan ke Qatar, pulang ke Tasik. Cakep. Percuma tuh pintar tapi gak asik ya. Selamat jalan. Oke, sekian. Terima kasih. Izin. Izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.